Iya. Ay, yang kapunan na munti. Yan bukan karuto pinang kalidoro. Apa mas guru ko din. Ceramah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Abdul Muiz SPD MPD. Kepadanya dengan hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati tokoh agama yang hadir, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim dari desa Panambrang bersama ibu-ibu majelis taklim desa Makawal. Wabil khusus yang malam hari ini kita berkumpul di tempat ini menghadiri pengajian pernikahan Adinda Nirwana dengan Muhammad Amin. Hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Walimatul Urs yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya doakan ya Rodik Panapura Mambene, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang amin, yang belum menikah, yang sudah jangan.
Mudah-mudahan yang janda atau yang duda dipertemukan oleh Allah dengan pasangannya, insya Allah. Berarti yang muluk amin dan belum janda ya. Apa iya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini masih di tengah pandemi virus corona. Allah pertemukan kita dalam suasana pengajian pernikahan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini, ada dua yang saya minta kepada Allah. Yang pertama, mudah-mudahan acara yang dilaksanakan oleh keluarga besar Bapak Ahmad bersama dengan Ibu Sumarni yang melaksanakan acara malam hari ini, mudah-mudahan bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setelah saya menceramah, setelah saya menjelaskan tentang bagaimana nikah menurut agama Islam itu, kita semua yang hadir di tempat ini, terkhusus kepada adinda calon mempelai, mudah-mudahan engkau disenang wadi taboko matu sebelum memasuki bahtera rumah tangga. Kenapa saya bilang seperti itu, adinda Nirwana dan Bapak Ibu yang hadir semua? Karena membina rumah tangga itu tidak selalu mulus, adinda Nirwana. Jadi kalau kita membina, memasuki bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus. Ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa. Kadang ada saatnya kita punya uang, engkau waktu matu nama cipi-cipi balancai. Nah inilah yang mau dibenahi, supaya apapun yang menimpa kita dalam kehidupan rumah tangga, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, maka dari Allah Ta'ala, manusia akan saya uji. Ada saatnya dia di atas, ada saatnya dia di bawah, ada saatnya dia punya harta, ada saatnya dia hartanya kurang, ada saatnya dia tertawa, ada saatnya dia menangis. Tujuan daripada itu semua adalah ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita, bagaimana hati kita, bagaimana iman kita, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah judul pengajian kita pada malam hari ini yaitu membenahi hati menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Timbul satu pertanyaan, adinda Nirwana. Timbul satu pertanyaan Bapak Ibu, mengapa hati mesti dibenahi? Yang kedua, bagaimana cara kita membenahi hati? Bagaimana cara kita memperbaiki hati agar tujuan daripada pernikahan itu, apa tujuan pernikahan? Salah satu di antara sekian banyaknya tujuan pernikahan adalah memperoleh atau mendapatkan atau menuju kepada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bagian daripada tujuan, dan masih banyak tujuan-tujuan yang lain. Jadi tujuan pernikahan itu bukan hanya mendapatkan keluarga yang sakinah, bukan hanya mendapatkan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, tapi masih ada tujuan-tujuan daripada itu. Nah inilah yang kita mau bahas malam hari ini. Yang pertama, mengapa hati mesti dibenahi. Yang kedua, bagaimana cara kita membenahi hati ini agar kita bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, baik.
Yang pertama, mengapa hati mesti dibenahi, Adinda Nirwana? Jawaban pertama, kenapa hati mesti dibenahi? Maka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka semuanya baik. Ucapannya baik, tingkah lakunya baik, perbuatannya baik, amalnya baik. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, segumpal daging itu penuh dengan kebencian, segumpal daging itu ada kedengkian, ada kemunafikan, ada kebohongan, maka semuanya akan jelek. Ucapannya jelek, tingkah lakunya jelek, perbuatannya jelek. Apakah segumpal daging itu? Maka dia kita wahiyal qalbu, itulah hati. Makanya di dalam setiap diri manusia itu ada segumpal daging, hati. Hati itu mana? Biasa orang mengatakan hati itu adalah jantung. Biasa juga orang mengatakan hati itu adalah jiwa. Di mana letaknya jantung? Di mana letaknya hati? Di mana letaknya jiwa? Saya tunjukkan, mohon maaf saya tunjukkan. Letaknya jantung, letaknya hati, letaknya jiwa. Mohon maaf, 2 jari di bawah susu kiri. Di sini. 2 jari di bawah susu kiri kita, disitulah letaknya jantung, disitulah letaknya hati. Ini sini di sini letaknya. Makanya ini perlu dipahami. Nasabah ya, kok masuk lagi kok masuk lagi jantungnya, masuk lagi hati masuk lagi jiwa masuk mana? Pure matu berkeluarga, dan kalau makanja ada nah. Dan kalau makanja bicara nah, dan kalau makanja pengkau kena. Kenapa? Karena sebenarnya yang rusak pada dirinya adalah hatinya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa hati mesti diperbaiki? Karena hati ibaratnya bupaten, hati itu adalah bupati. Ibaratnya desa, hati itu adalah kepala desa. Ibaratnya majelis taklim, hati itu adalah ketua majelis taklim. Hati itu raja. Hati itulah yang memerintah tangan untuk bergerak. Hati itulah yang memerintah mulut untuk berbicara. Hati itulah yang memerintah pikiran untuk berpikir. Hati itulah yang memerintah mata untuk melihat. Hati itulah yang memerintah telinga untuk mendengar. Jadi hati pada diri manusia adalah raja. Jawaban yang ketiga, kenapa hati itu mesti diperbaiki? Karena hati itu nirwana. Bapak Ibu, hati itu begini Agak masuk ini marombo kapiling-piling. Hati itu begini Pak, bolak-balik. Mau dibukti? Maka ada hati itu bolak-balik. Ada tetap bilang kalau contoh. Yang boleh si rajin na mengaji. Mengaji na po, nama rajin mengaji. Tapi kung boleh kung na mengaji, namun ay tanah orangnya dito. Yang kung boleh si kanja na atin na, pero lumak berjama, dia pada mengaji, dia pada masempaya untuk masigi ang kami manilaw magtajam. Tapi kung boleh si kung na masempaya, boleh si kung ilalang natin, namun mero na nalijak na sige dito na mero. Kenapa? Karena hati itu bolak-balik. Saya terus terang katakan nirwana, dan semua yang ada di sini pasti pernah merasakan. Karena hati itu begitu. Pasti angka si tiaso nama kere-kere kini telah kita. Biasa? Atau pernah? Pernah? Namun dia tapawi matan ratap patah. Tapi kung pura si macay ati tami telah kita, kung pura si makere-kere ati tami telah kita, tiba-tiba kembali berubah menjadi cinta, menjadi sayang, menjadi rindu, menjadi kasih. Karena hati itu begitu nirwana, bolak-balik. Bolak-balik, hati itu begini, bolak-balik. Itulah sebabnya hati itu mau dibenahi.
Itulah sebabnya hati itu mau diperbaiki supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Bagaimana memperbaiki hati? Jadi ini Nirwana nih, tolong ini nanti aku lakukan dulu pertama. Bagaimana caranya memperbaiki hati? Karena tadi Bapak Ibu nih, hati itu di situ tempatnya cinta, di situ juga tempatnya benci. Hati itu di situ tempatnya sayang, di situ juga tempatnya mekodok. Hati itu di situ tempatnya rindu, di situ juga tempatnya benci. Hati itu begitu. Nah oleh karenanya, bagaimana caranya memperbaiki hati ini supaya hati tetap dalam koridor yang ditentukan oleh agama, supaya tidak terjadi perceraian rumah tangga, supaya tidak terjadi masalah dalam rumah tangga. Bagaimana cara memperbaiki hati? Ini ada saya catat Adinda Nirwana. Yang pertama, cara memperbaiki hati adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini Adinda Nirwana. Caranya kepelo pakai jaga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, adindaku semua, kalolo anak darah. Ya kepelo pada cenya kita. Kalau kita ingin memperbaiki hati kita, cara yang pertama memperbaiki hati kita adalah hadirkan takwa di dalam hati kita. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan takwa? Apakah yang dimaksud dengan takwa kepada Allah? Kalau kita mau mengartikan takwa, takwa itu ada 3 artinya. Bapak Ibu, arti takwa yang pertama al-hasyah. Apa artinya al-hasyah? Hati kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Makanya Adinda Nirwana yang ukuran imatu ijab kabul, ukuran akiboting si bawah Muhammad Amin, kita sudah jalani kehidupan rumah tangga. Kemanapun engkau pergi, kemanapun suamimu pergi, kau bersama dengan suamimu, Amin bersama dengan kamu sebagai istri, maka walaupun kamu sendiri, kamu tidak akan mengkhianati cintanya suamimu kepadamu. Kau tidak akan mengkhianati cintamu kepada suamimu. Karena kenapa? Di dalam hatimu ada perasaan Allah selalu melihat apapun yang kita lakukan. Itulah yang dikatakan dengan al-hasyah. Kemudian yang kedua, makna takwa yang kedua, yanar itu at-ta'ah. Apa artinya at-ta'ah? Melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Makanya Adinda Nirwana, kalau selama ini waktu tak anak darah, yang sempajat tadi pada maketek, dia semuti bolong-bolong sempajat tak Adinda, maka tolong yang ukuran berkeluarga, laksanakanlah semua perintah Allah dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kodanya kita matu, sudah matu, paitani matu yang video kita ya. Maka ada pesanan Ustaz Eko ini. Maka apa itu? Siapa tahu ya Rasul kita selama ini waktu nak lolos sepajana dia bermaketek. Tapi kalau yang bertamu ko ini, yang bertamu ko melata, yang kuna rapi atau sempajang, dia tanpa sempajang. Kenapa? Untuk memperlihatkan kebaikan di hadapan calon mertua. Karena ada orang begitu Pak, yang cuma sempajang dengan calon-calon mertuanya di belakang. Oh, pada pemusuh. Dia jika kira pada mati Allah, paling lalang hatinya, camer di belakang. Tidak boleh kita begitu. At-ta'ah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kemudian yang ketiga, makna takwa yang ketiga yaitu ikhlas. Adinda Nirwana, dalam mengurus kehidupan rumah tangga, lakukanlah itu dengan penuh keikhlasan. Dalam melayani suami, lakukanlah itu dengan penuh keikhlasan. Dalam membina hubungan dengan keluarga suami, lakukanlah itu dengan keikhlasan. Beribadah dan beramal, bermuamalah, membina hubungan dengan orang lain mesti didasari dengan keikhlasan. Nah, sama makanya Allah Ta'ala, man amila solihan min sakarin au unsa
barang siapa yang melakukan amal soleh, amal baik, apakah dia laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, dalam keadaan karena Allah, atau dalam keadaan ikhlas, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada dia. Makanya ini yang pertama adinda, hadirkan takwa. Bagaimana caranya mengaplikasikan takwa dalam hidup ini? Saya kasih tahu kini adinda Nirwana di. Ini bocoran dalam rumah tangga ini. Apa itu? Besok lusa ketika kau menghadapi masalah dalam rumah tangga, misalnya suami tak ada sifatnya yang menjengkelkan. Nanti kalau kau sudah punya anak, suamimu tidak membantu mengurus anak, atau misalnya anakmu nanti mau pikir-piring, atau nanti kau mendapat masalah dalam masalah keuangan belanja keluarga, maka tolong tempatmu curhat hanya kepada Allah. Karena orang yang bertakwa itu curhatnya kepada Allah. Adik-adik, kaloro-kaloro, ya kau gak masalah tak? Orang yang bertakwa itu curhatnya kepada Allah, bukan di medsos. Karena banyak orang itu kalau bermasalah, ambil HP, buka Facebook, lalu update status. Saya kasih tahu di Nirwana, ada Facebook tak? Ada berapa teman? 1.000? 2.000? Ada 2.000? Contoh, misalnya Nirwana bermasalah dengan si Amin, terus dia update status di Facebook. 2.000 temannya Nirwana di Facebook. Ketika dia update status di Facebook, maka 2.000 orang ini tahu bahwa Nirwana sedang bermasalah. Bagaimana caranya kau tahu? Ini ada statusnya. Apa statusnya Nirwana? Pusing. Apa pun malah kasih balakena. Makanya kalau ada masalah jangan curhat di Facebook. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada masalah jangan sedikit-sedikit curhat di Facebook. Ibu-ibu majelis taklim, kalau ada curhat-curhat di grup majelis taklim Desa Panandra, saya tahu, oh kasih masalah. Oh, bagus ya. Kenapa? Karena mereka kasih masuk saya di grup majelis taklim. Itu jeleknya kalau kita masuk di grup, karena kalau ada situ yang tidak perlu ditahu, akhirnya ditahu juga. Makanya sekali lagi kalau ada masalah, jangan curhat kepada manusia. Tapi tempat kita curhat, tempat kita kembali, tempat kita bergantung, tempat kita minta pertolongan, tempat kita minta hidayah, petunjuk, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adinda Nirwana, tolong adinda di, karena yang namanya rumah tangga itu pasti terjadi begini. Pasti terjadi begini Bapak Ibu. Ya, yang ujian, kalau mau keluar dari setiap masalah yang kita dapatkan, pada saat ada masalah yang kita hadapi, kembali kepada Allah. Bagaimana caranya kembali kepada Allah? Perbanyak berzikir, perbanyak wirid kepada Allah. Sholat 2 rakaat, kemudian sudah sholat, duduk-duduk, kalau sudah sholat, berzikirlah kepada Allah. Saya mau kasih wirid, mungkin terima ini tak baca-baca kalau ada masalah. Mungkin ambil ini, saya mau kasih doa, ini dibaca kalau ada masalah. Mungkin Bu? Mungkin? Tolong didengarkan. Doa pertama, pokoknya kau masuk senyawata terseding, masuk senyawata, gelisah hati, tolong baca ini. Bagaimana caranya? Pergi dulu berudu, makan kaki jepeta, pura kita jepet sempajang di 2 rakaat, di luar sholat fardu, ya kau pura lagi sempajang, tudah nanti pakai jaki tudah tak nampak tak baca ya. Perbanyak baca ini terus berulang-ulang. Bagaimana caranya? Yang pertama, akadaki jolo, ilahi anta maksudi, waridaka matlubi. Itu yang pertama kita baca. Kopurero, akadaki, ucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang pernah ke tanah suci, pernah ke Madinah, pada saat kita baca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, bayangkan diri kita di samping kita ada kuburnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan seakan-akan kita ada di depannya Nabi Muhammad kalau kita membaca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita sudah baca itu, masuk poin yang ketiga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Pura kita salawat Bapak Ibu. Pura kita salawat, kita baca ini, kita baca ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya kasih penjelasan dulu Pak. Kenapa orang selalu mau berdoa? Kenapa kalau kita mau berdoa selalu diawali dengan salawat? Ibu majelis taklim baju biru, Mas Dewa namanya, Makawaru. Ibu majelis taklim Makawaru. Mau ki ibu kalau berdoa ki Allah segera kabulkan doa ta? Mau ki? Ibu majelis taklim desa Penanda, mau ki kalau doa ta berdoa ki langsung kabulkan Allah. Bapak-bapak ibu mau ki kalau berdoa ki langsung kabulkan Allah. Mau ki? Saya kasih tahu ki amalannya. Mau ki? Hai, cek demi aja mana kumpul deh. Tidak semangat. Mau ki? Oke, dengarkan baik-baik. Apa itu Bapak Ibu? Sebelum kita berdoa, bertawassullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan tawassul? Tawassul itu artinya menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara. Bagaimana caranya? Dengarkan caranya. Ya Allah, hambamu yang hina ini, hambamu yang lemah ini, hambamu yang tidak berdaya ini, hambamu yang penuh dosa ini, aku berdoa kepadamu ya Allah dengan bertawassul kepada kemuliaan, keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sebut namanya Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh Bu, bertati komelo kita masih seru untuk Pak Bupati, carilah orang terdekatnya Pak Bupati. Jadikanlah orang terdekat itu untuk bertemu langsung dengan Pak Bupati. Insya Allah cepat konek, cepat ketemu. Begitu juga dengan Allah. Ya komelo kita masih jangan kabul ke Allah Taala doa. Jadikanlah Nabi Muhammad sebagai perantara. Bagaimana caranya? Rampe-rampe ala pirana nabita. Ya Allah, diriku al-fakir, diriku yang hina, diriku yang tidak ada artinya, diriku yang pelaku dosa, bertawassul, memohon kepadamu dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Aku mohon ya Allah, kabulkanlah doa-doaku ini. Sebut ya apa doa-doa. Begitu juga suami kita, melo ki kontrol ila kita, melo ki ko amang ila kita, melo ki ko salam ila kita, mintalah kepada yang menciptakan keselamatan. Misalnya suami kita keluar rumah cari nafkah, melo ki ko salamai, melo ko runti dalle, maka tolong mintalah kepada yang memiliki dalle. Bagaimana caranya? Bertawassul kepada Nabi Muhammad. Bisa dipaham Bu? Bisa dipaham? Kita coba-coba. Kalau ada masalah minta kepada Allah, sebut-sebut nama Nabi Muhammad. Atau kalau tidak bisa dibilang, ya Allah aku bertawassul kepada Nabi. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak selawat, yang udah diperbanyak selawat, baru kita angkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu. Insya Allah apa yang kita minta segera dikabulkan atau segera direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham Aninda Nirwana? Bisa di? Insyaallah. Nanti kalau lupa jangan lupa buka channel Ustadz Abdul Mus. Tapi jangan lupa like, share dan subscribe. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi cara membenahi hati harus kembali kepada Allah. Tanamkan takwa dalam hati. Yang kedua, berzikirlah, perbanyak berzikir kepada Allah. Ada masalah tak Adinda? Berwudu ki, sudah ki berwudu, sholat sunnah ki, sudah ki sholat sunnah, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Apakah berzikir dengan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah, atau kita berzikir dengan kalimat Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apa lagi Nirwana? Apa lagi? Ibu-ibu yang di bawah rumah sudah hafal? Jujur jangan ada dusta di antara kita. Sudah hafal? Belum?
Ya kau deta apa lagi? Aku ada tapoge. Pura kita sembahyang, tudah lagi napa kita makan ukuan, pari bacaan ustaz sih. Kalau talada juga doi pak kurang ini pakat tay. Ya kau makelong kau jago, kalima elong nala. Nah itu, jadi cara membenahi hati itu begitu. Kemudian, bagaimana lagi caranya membenahi hati Dinda Nirwana? Tolong masukkan sifat tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Bedakan rendah diri dengan rendah hati. Biasanya rendah hati lawan daripada sombong. Sombong itu angkuh. Sombong itu mata hati. Balina ya roh, tawadu rendah hati. Makanya kalau kita tu bergaul di sebagai keluarga anak kita, tale maria wae. Ipakature alewe, ipakature atie. Aja tobelo mabangka, aja tobelo cerita lagi orang parata. Lebih baik kita menghinakan diri kita. Nasabah, yang ipakature aleta kepada tarupa tahu, Allah akan mengangkat derajat kita. Maka hadirkan itu. Hadirkan sifat tawadu. Aja tobelo sombong-sombong. Apalagi kalau misalnya saya tadi masuk, saya perhatikan ini pelaminan ini, masya Allah, luar biasa, pasti mahal ini. Puragaki buat timatu, engkau balik bola matu di ruangan. Kebetulan pestanya tidak sebagus ini, lalu dia belok di bangga-banggakin, apa yang tuh buat timnya, dengan ada soli pagaya, mahal itu tendanya dan lain sebagainya. Jangan dibangga-banggakan. Jangan dibangga-banggakan. Nasabaya itu bunga latala, tanirun itu bunga latala. Inna allaha la yansuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak memandang wajah, Allah tak memandang harta, Allah tak memandang jabatan, Allah tak memandang kekayaan, Allah tak memandang keturunan. Walakin yansur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah pandang, yang Allah lihat pada diri kita adalah hati kita. Ya ko makanje atie, ya ko ipakatune atie, ya ko tuli makanje atie, tuli manyamang papila dinge. Itulah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya laki, karena itu butuh latihan, Nirwana. Baca sangadi ko contoh misalnya angka reke masalah dia si cocok pendapat sebelah kita. Dia si cocok pendapat sebelah kita. Usahakan supaya tidak berkelanjutan, ya aku makir-kiring lah kita, aja aku makir-kiring ini, aja aku macet kita macet toki. Biasa itu pada malapan ini, sebenarnya papan ini waktu. Jangan. Ya aku mapalai lah kita menjadi api lah kita, ini masih bawai. Jadi supaya dia najaji benturan. Nasabaya tu emosi lah kita, emosi toki. Dengan kami dikala, dengan kami menjauh, maka yakinlah akan terjadi gejolak dalam rumah tangga. Ini sini tahu ada pikir. Makanya aku makan doa hatilah kita Nirwana. Aku makan doa hatilah kita. Pelajari mati roh. Rata-rata orang waktu nasi cangkring kanjak nami paita. Ya aku mati telponi. Di mana ki sayang? Kanjak pembicaranya. Di mana ki? Sekali nak pura buat timatu kelihatan aslinya. Di mana kok? Lanya disayangi. Ada orang waktu pacaran kanjak nami paita. Makanya saya kasih tahu Nirwana dan semua kita yang ada di tempat ini, kalau kita belum terlalu kenal, jangan langsung kagum. Pelajari dulu karakter. Makanya PR-nya Nirwana 1 minggu setelah nikah, 1 bulan setelah nikah, PR tak adalah pelajari karakternya suami kita. Itu dulu yang kita pelajari. Maka-maka rola kekro, maka-maka rola sifatnya. Itu kan dapat dicekan. 1 minggu si wagi tulah kita cerita kita mau kaki. Abang Amin. Apa nanti harus ada panggilannya? Tidak boleh orang kalau sudah nikah menyebut nama asli pasangannya. Tidak boleh nanti Nirwana panggil Amin. Tidak boleh. Amin juga tidak boleh begitu. Nirwana. Tidak boleh. Apa dalilnya Bapak Ibu? Nabi Muhammad kalau dia panggil istri-istrinya, tidak pernah Nabi Muhammad memanggil dengan kata Aisyah. Tapi apa panggilannya Nabi kepada istrinya? Ya Umairah, wahai yang kulitnya kemerah-merahan. Makanya harus ada panggilan sayang, panggilan khusus dengan Amin nanti.
Apakah kita pakai abang? Abang Amin? Harus begitu. Jadi begitu nanti ya, harus belajar gitu. Abang atau kak atau ayah atau abi apa toki ummi. Begitu. Senina pembalik bikin hadir. Jadi ini mesti mesti dipahami dalam masalah rumah tangga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kumakan doa tidak kita angka pendapat dia nasi cocok pendapat maka itu tadi minta kepada Allah supaya Allah lembutkan dia. Minta kepada Allah supaya jangan hanya kita bodoh mau pengiwan dan lain sebagainya. Apa yang mau pengiwan dia acap pun itu mau pengiwan kita. Ini sini teman fikih. Nah oleh karena itu inilah cara-cara, masih banyak sebenarnya cara membenahi hati, tapi anak juga tak amalkan. Yang pertama bertakwalah kepada Allah, yang kedua rajin-rajin baca Quran, yang ketiga perbanyak berzikir, yang keempat rajin-rajin sholat tahajud, sholat tobat, sholat duha, supaya hati kita tenang, hati kita damai dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Kita mampu keluar dari setiap persoalan itu karena kita selalu bersandar memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Adinda Nirwana. Makonor apa budi? Pamalang pelade yang kumili bahas Nigalada no kumili bahas. Nanti kalau mau nonton ceramah-ceramah pernikahan saya, bisa buka nanti channel YouTube. Banyak di situ ceramah-ceramah pernikahan. Kalau kita mau bahas di tempat ini, pasti mati kok Bapak Ibu. Atau sampai di sini atau lanjut? Ya? Ini tuh nyaman tuh dia tukum. Makonor apa deh? Saya tutup dengan pesan, saya tambah sedikit. Kewajiban suami istri, salah satu penyebab rumah tangga itu nirwana rusak, salah satu penyebab rumah tangga itu hancur, kalau istri tidak tahu kewajibannya, suami tidak paham kewajibannya. Makanya Adinda Nirwana pahami kewajibannya, ada kewajibannya sebagai istri. Pada tema itu amin, ada kewajibannya sebagai suami. Kewajiban istri yang pertama, menghargai pemberian suami. Jadi kau boleh lah kita sapa nangkana polean, namo cete di poleannya hargai toi. Ajar makanya diguna, alhamdulillah. Tapi lalu nanti lo makanya, cete apa lah? Hargai. Yang kedua, kewajiban istri yang kedua adalah menjaga rumah tangga. Kemudian selanjutnya, jaga nama baik keluarga ta, suami ta. Apapun kekurangannya suami, aja mupoji cerita kotomo ta. Misalnya baca sengaja suruh lagi mama ta, suruh lagi bapak ta. Tak ceritanya maka nama ternyata makoro pali amiro. Maka kekurangan nama jangan. Ya? Jangan kau menyesali. Siapa tahu nanti 3 bulan, 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun setelah kau nikah, paita mana sih Pak Aslina amin sih Pak Jak amin apa paita baru kau hadir kawe Assalamualaikum. Jangan menyesal karena pernikahanmu ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah jodoh yang Allah pilihkan untuk kamu. Sisa bagaimana kita pelihara jodoh ini, bagaimana kita perbaiki ini, tetapi ia pada berusaha diperbaiki nade-nade rumah tangga, maka Allah memberi jalan, ada namanya perceraian. Perceraian itu halal, tapi sangat dibenci oleh Allah. Tiap kita kuat, baru kita tempuh jalan yang namanya cerai. Oke, adik-adik? Kalau ada yang mau konsul masalah agama, ada masalah agama yang mau ditanyakan, ada masalah rumah tangga, masalah kehidupan rumah tangga, bagaimana tinjauan agama? Insya Allah, kalau saya mampu jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, saya akan tanyakan kepada guru-guru saya. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.